Kalau warga penyembah uang, penyembah Tuhan, atau apapun yang Anda sembah. Guys, kalian penasaran nggak sih, apa agama dari 10 besar orang terkaya di dunia sekarang ini? Apa agama mereka? Apakah mereka beragama atau tidak beragama? Apakah agama itu mempengaruhi kekayaan? Apakah agama itu mempengaruhi pola pikir atau cara kita berinvestasi? Apakah ini mempengaruhi karakter kita dalam berbisnis? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Apapun yang Anda sembah, ya nggak jadi masalah. Asal jangan mengganggu orang lain. Jadi guys, yang pertama, ya kita mulai dari Elon Musk. Elon Musk itu salah satu orang terkaya di dunia sekarang ini menurut data dari Forbes ya. Ini menurut data guys ya. Tahun 2026. Elon Musk itu walaupun dia sering diisukan beragama Kristen ya, walaupun dia sering memuja Yesus, tapi ya dia tidak beragama guys. Bisa dikatakan dia itu lebih ke agnostik atau ateis. Walaupun keluarganya beragama, ya, tapi dia memilih untuk tidak beragama. Apakah saya nyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama supaya seperti Elon Musk? Enggak juga. Enggak juga guys. Jadi Elon Musk itu sangat luar biasa kalau saya perhatikan. Ya, dia tidak pernah bawa-bawa agama gitu ya. Dia tidak pernah bawa-bawa urusan agama dengan pekerjaan. Sangat-sangat profesional kalau kerja kalau saya perhatikan. Elon Musk ini luar biasa. Luar biasa. Jenius gitu ya. Kocak orangnya. Luar biasa pokoknya. Kemudian Mark ya. Mark itu apa? Mark itu berasal dari Yahudi ya, walaupun dia tidak bisa dikatakan orang yang religius ya, tidak bisa dikatakan orang yang patuh dalam beragama juga, tapi dia lebih ke Yahudi ya. Mark Zuckerberg itu lebih ke Yahudi, kemudian Bill Gates itu beragama Kristen ya, kemudian Larry Page itu lebih ke Yahudi. Jadi menurut data ya, ini menurut data guys ya, rata-rata orang yang terkaya di dunia ini sekarang ini 10 besar ya, 10 besar ya, beragama Yahudi, punya background Yahudi. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa Yahudi bisa jadi orang terkaya gitu, rata-rata mendominasi, bahkan Piala Nobel juga dikuasai oleh orang Yahudi gitu. Kok bisa? Ini kan ada pertanyaan besar ya. Apa alasannya? Kenapa mereka ini menguasai? Orang-orang Yahudi ini luar biasa cerdas gitu ya. Dan ini juga sudah sering ini guys ya, saya sering bahas ya. Kenapa orang Yahudi itu cerdas ya, kaya raya. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, karena ini pembahasan yang panjang ya, kita akan bahas dulu apa korelasi daripada agama dengan investasi. Jadi pertama, yang paling banyak dianut oleh orang yang terkaya di dunia itu adalah Yahudi, Kristen, kemudian agnostik dan ateis. Yang tiga itu ya. Jadi agama mempengaruhi guys. Kalau kita berbisnis itu, yang paling utama itu apa? Apa modal dasar kita? Modal dasar kita itu adalah trust. Trust itu kepercayaan. Jadi seganteng apapun kita, ya secakap apapun kita, ya itu nggak ngaruh guys. Ya sepintar apapun kita ngomong itu nggak ngaruh. Yang paling berpengaruh adalah kepercayaan. Jadi modal paling utama bisnis itu atau usaha itulah kepercayaan. Nah, apa hubungannya kepercayaan atau kejujuran ya? Yang paling utama itu kejujuran dengan agama. Ya, karena kalau saya perhatikan agama Yahudi dan agama Kristen itu kan ya mirip lah ya. Pertama, hukum Taurat. Kristen punya hukum Taurat, Yahudi punya hukum Taurat. Apa isi daripada hukum Taurat? Isi daripada hukum Taurat itu kejujuran. Jangan berbohong, jangan membunuh. Ya, itu kalau nggak salah ya, mohon maaf ya bagi yang beragama Yahudi, siapa tahu di sini ada orang yang beragama Yahudi dan yang beragama Kristen. Hukum Taurat itu kan fokus pada
kebaikan ya. Jangan membunuh, ya, jangan mencuri gitu. Itu isi daripada hukum Taurat. Jangan berbohong gitu. Ya, jangan kamu mengucapkan kata yang berbau dusta gitu. Kira-kira isinya seperti itu. Jadi apakah ini modal kita untuk berbisnis? Yes. Supaya kita dipercaya oleh orang lain gitu. Ya kalau kita nggak dipercaya oleh orang lain ya kita selesai. Modal yang paling eh, utama itu kepercayaan. Ya, trust ya. Kalau kita kehilangan kepercayaan akan selesai. Selesai nggak bakalan ini ya. Kita nggak bakalan bisa sukses gitu ya. Jadi orang Yahudi itu ya, sangat percaya dengan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang paling berpengaruh ya. Jadi agama mempengaruhi guys ya. Kalau misalnya mengatakan agama nggak mempengaruhi seseorang kok mempengaruhi ya. Karakter seseorang itu dipengaruhi oleh agama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena banyak keputusan yang kita sehari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara bertindak. Ya, bayangkan kalau di hukum Taurat itu nggak ada tertulis jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata yang eh, tidak pasti gitu ya misalnya. Apakah orang Yahudi itu bisa dipercaya? Ya, belum tentu kan. Apakah orang yang beragama Yahudi itu bisa dipercaya? Belum tentu kan. Jadi agama mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Kalau misalnya agama tidak mempengaruhi, lalu apa gunanya kita beragama ya kan? Ya kan? Lalu bagaimana dengan Elon Musk? Elon Musk itu dia jujur ya bisa dipercaya walaupun nggak selamanya ya bisa dipercaya. Karena kepentingan bisnis gitu ya. Orang Yahudi itu biasanya dipengaruhi oleh agama dan Elon Musk biasanya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis gitu ya. Ya kalau kita nggak jujur nggak bakalan dipercaya sama orang gitu. Ya, kepentingan bisnis itu berpengaruh juga. Bahkan di Indonesia juga kan 10 orang terkaya di Indonesia itu rata-rata nonis ya. Rata-rata Kristen ya. Keluarga Hartono itu Kristen ya kalau nggak salah ya. Kalau salah ya. Sehingga ini dipengaruhi gitu ya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama. Sangat dipengaruhi oleh agama. Ya bukan berarti saya mengatakan agama lain itu nggak benar ya. Bukan seperti itu. Tapi ya agama mempengaruhi. Ya kalau agama nggak mempengaruhi pola pikir kita, ngapain kita beragama ya kan? Ngapain capek-capek beragama? Ya itu secara logika ya. Mohon maaf bagian terview saya tidak ini ya, saya tidak mengatakan agama tertentu salah, enggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi yang jelas agama itu sangat mempengaruhi. Kemudian Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett itu beragama apa? Beragama Kristen ya. Yang ya walaupun gini ya, orang Amerika itu kan suka kawin cerai ya. Tapi itu kan masalah pribadi mereka gitu. Kita nggak bisa bawa itu ke ranah publik. Ya, jadi orang Amerika itu lebih mementingkan masalah publik seperti kejujuran mau kawin cerai kayak mau nggak kayak Elon Musk kan nggak jelas kan istrinya siapa. Kita nggak fokus ke situ ya. Anaknya banyak tapi nggak tahu ibunya yang mana, nggak tahu istrinya yang mana. Kita nggak fokus ke situ ya, fokus pada masalah publik. Ya. Kemudian yang aneh dari Elon Musk ini, dia kan punya banyak anak tuh ya, sampai 13 ya. Tapi yang paling aneh itu kalau saya perhatikan itu dia nggak miskin, ya dia kaya. Biasanya kan ada orang mengatakan bahwa ya kalau kita punya banyak anak itu kita miskin, banyak pengeluaran. Tapi berbeda dengan Elon Musk ya. Ya kan? Elon Musk ini anomali gitu ya. Dia sangat-sangat banyak istri tapi ya, dia tetap kaya raya. Wow, luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Sangat mengapresiasi. Kemudian kenapa orang Yahudi itu cerdas, kaya raya gitu? Apa alasannya? Kenapa mereka banyak menangkan Piala Nobel? Ini pembahasan yang panjang ya, tapi saya akan mempersimpel ya. Biar jangan terlalu panjang durasi videonya. Jadi, alasan yang paling masuk akal itu, karena orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Israel itu dari dulu itu selalu dapat tekanan. Dimanapun mereka berada, ya mereka pasti banyak tekanan. Ya, ini dari sudut pandang edukasi ya. Pasti banyak tekanan. Saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Tapi karena banyaknya tekanan, sehingga mereka memaksa untuk berpikir ya, otak mereka berevolusi.
cerdas. Ternyata otak itu bisa berevolusi, guys. Ya, tidak hanya manusia atau tubuh manusia yang berevolusi, tapi otak juga berevolusi. Otak bagian daripada tubuh ya. Ya, ya juga ya. Jadi gini, gini. Karena lingkungan memaksa mereka itu berpikir gitu ya. Karena lingkungannya itu misalnya nggak berpihak pada orang-orang Yahudi, mereka memakai otak gitu ya. Mereka berinvestasi pada otak. Kenapa mereka berinvestasi pada otak? Apa alasannya? Karena mereka kan suka diusir di mana-mana ya, suka dimusuhi gitu. Saya nggak. Mereka investasi ke otak. Kalau suatu saat kita diusir, ya kita masih punya ilmunya itu. Nah itu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga mereka dipaksa untuk berpikir ya, cerdas gitu ya, belajar, belajar, dan belajar. Sehingga apa? Sehingga mereka banyak jadi penemu, ya, mereka banyak jadi pengusaha sukses, ya, orang terkaya di dunia gitu ya. Jadi sangat luar biasa, guys. Ya, jadi jangan sedikit benci dengan orang Yahudi, ya, benci dengan Israel gitu, nggak boleh seperti itu. Jangan jadi bangsa pembenci gitu ya, nggak boleh seperti itu. Ya kita harus belajar dari orang Yahudi, kenapa mereka cerdas. Ya kita harus belajar dong, jangan sedikit-sedikit membenci bangsa lain, ya sedikit-sedikit pengen membinasakan orang lain. Itu nggak bagus, guys. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Apakah saya kelupaan? Apakah saya salah atau tidak? Coba cross check data saya ya. Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh, ya kalau kita bicara tentang kekayaan itu kan duit kan nggak dibawa mati ya. Ya kalau duit nggak dibawa mati, kenapa kita itu banyak melihat kejadian-kejadian di Konoha gitu ya, orang membunuh karena duit gitu ya, mencuri gitu. Kalau duit nggak dibawa mati ya kan, kenapa gitu? Justru kalau kita nggak punya duit itu banyak masalah gitu, ya kan? Banyak kriminal gitu. Justru kalau kita punya duit itu ya yang penting halal gitu ya, jangan merugikan orang lain. Ya, kita bisa menyelesaikan banyak masalah gitu kalau kita punya duitnya. Kemudian selain itu ya ada juga yang mengatakan, oh sebenarnya orang terkaya itu bukan Elon Musk tapi Musa misalnya. Musa itu kan orang Yahudi ya. Lagian kita juga nggak ada catatan sejarah tentang Musa kan, sejarah lengkapnya gitu ya. Ya boleh dong dibantah pakai data. Tapi kita bicara zaman sekarang ya. Maksudnya bukan sejarah zaman dulu tapi sejarah zaman sekarang gitu. Ya yang saya maksud sekarang ini ya 2026 bulan Juni gitu ya. Bukan sebelum Masehi gitu, bukan tahun yang ratusan tahun yang lalu, bukan seperti itu ya. Sekarang ini guys ya. Kita bicara sekarang ini. Kemudian ya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang paling kaya itu adalah Putin katanya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Putin itu tidak membocorkan kekayaan padahal dia orang paling terkaya di dunia. Tapi yang ada sekarang itu menurut data ya itu yang saya bahas gitu. Karena kalau saya ngomong Putin ini kan nggak ada datanya. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda-beda ini ada yang menyimpulkan. Saya bukan penyembah uang, salam rasional.